Pemirsa, potensi pertumbuhan Itama Ranuraya sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Itama Ranuraya bersama Direktur Utama Itama Ranuraya, Heru Firdausi Syarif. Selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi Mbak Caca. Ya baik Pak Heru, ini berbicara soal optimisme yang dirasakan oleh perseroan begitu, bahwa perseroan optimis pendapatan ini akan naik 130% di tahun ini. Apa dasar optimisme itu dan realisasinya yang sudah dilakukan untuk pencapaian target pendapatan 130% tersebut Pak? Sebagai perusahaan distribusi yang memang pelan-pelan bertransformasi menjadi perusahaan pabrikan, tentu dalam distribusi juga kami aktif untuk mendapatkan kerjasama baru dari para prinsipal kesehatan global, untuk bisa terus menambah portfolio produk kami. Dan kemitraan yang kami bangun terhadap para prinsipal tersebut tidak hanya sebatas kerjasama distribusi, tapi juga ada beberapa opsi untuk kerjasama produksi. Seperti contohnya Abbott yang sudah mempunyai nama internasional yang sekarang mulai diproduksi untuk antigennya di pabrik kami. Karena Wanjek juga sebagai pabrikan adalah akan menjadi bagian dari IRA pada akhirnya. Dan sekarang ini tahap pabrik kedua juga sudah mulai berjalan, makanya kita akan menjadi pusat produksi alat kesehatan. Oke, baik. Seperti itu. Lalu kemudian kemitraan strategis itu seperti antigen itu sekarang sudah berlangsung, dan tentu saja itu akan ada kemitraan strategis lainnya yang membuat kami optimis bahwa pertumbuhan di tahun 2022 akan tetap tinggi. Baik. Apalagi didukung oleh pemerintah. Ya, didukung oleh pemerintah mengenai produksi dalam negeri. Nah, ini berkaitan dengan produksi dalam negeri karena momentumnya juga tepat 12 Januari kemarin pemerintah sudah mulai melakukan vaksin booster begitu. Ada yang berubah tidak dari mungkin target ekspor alat-alat yang diproduksi oleh Itama Ranuraya atau Wanjek begitu, atau ada hal lain yang bisa didapatkan dari program vaksinasi booster yang dilakukan ini? Seperti apa? Ada tidak ini ya Pak dampak terhadap perseroan? Dampak terhadap perseroan tentu saja kami lebih optimis karena dari 1,8 miliar produksi dari PT Wanjek Indonesia untuk alat suntik ini sudah pasti terserap, baik itu untuk ekspor maupun dalam negeri. Tinggal kami harus mengatur mana kebutuhan dalam negeri yang memang mungkin kita anggap bagaimanapun lebih penting untuk vaksin booster ini, dan tentu saja juga dikaitkan dengan rencana ekspor yang sedang berjalan. Harapan kami tentu saja pemerintah terus konsisten untuk mendukung pengembangan dan peningkatan industri kesehatan di tanah air. Sehingga produksi produk alat kesehatan bisa menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri dan bahkan bisa berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan global. Dan ini sudah terjadi di tahun 2022 ini terhadap Wanjek. Dengan terbantunya dunia, dalam hal ini melalui UNICEF, dengan produk jarum suntik dari Wanjek. Jadi kita perlu terus memperbesar kontribusi kita. Saya kira demikian kalau dikaitkan dengan apa yang menjadi policy perusahaan Itama Ranuraya. Baik, dengan kondisi di mana pemerintah saat ini sudah mulai melakukan vaksinasi booster begitu ya, ini justru menjadi optimisme yang semakin menggenjot, optimis untuk mencapai target 130% tadi. Nah, Pak Heru, ini Itama Ranuraya kalau kita bicara soal pasar global begitu, sudah masuk pasar global dengan mengekspor produk-produknya ke berbagai negara dan institusi, bahkan institusi besar juga secara global, UNICEF. Nah, ini langkah ekspansi internasional ke depannya ada lagi tidak yang ingin disasar oleh Itama Ranuraya?
Langkah transformasi bisnis ini kan untuk menjaga sustainability kita, ritme pertumbuhan bisnis yang tetap tinggi ke depan. Ya. Bahwa sampai saat ini harus kita akui bahwa kebutuhan alat kesehatan di tanah air masih dikuasai produk-produk luar, dan ini menjadi concern pemerintah juga untuk serius dalam hal kemandirian pemenuhan alat kesehatan di tanah air. Nah, jadi sebelum kita melihat keluar, tentu saja di dalam dulu kita harus bereskan. Tingginya belanja masyarakat dan pemerintah untuk sektor kesehatan menjadi prospek yang cerah bagi perusahaan alat dan produk kesehatan dalam negeri seperti Itamar Ranoraya ini. Ada ruang besar untuk substitusi impor yang tentu saja bisa kita lakukan. Dan untuk pasar dalam negeri ini tidak terlepas juga dari pasar global yang tadi dibilang. Kalau ditanyakan apa rencana lainnya, ya tentu saja melalui organisasi internasional seperti UNICEF, kita mencoba untuk terus mengikuti tren yang terjadi di masyarakat internasional. Yang memang sekarang masih tidak jauh dari masalah COVID-19. Jadi bagi IRA dan Group yang saat ini memiliki pabrik yang telah menghasilkan produk yang diakui oleh WHO, kerjasama yang baik dengan para pemain besar di industri kesehatan global memiliki brand tersendiri. Jadi walaupun saya belum bisa menyebutkan dengan perusahaan apa, 1-2 perusahaan itu sudah mulai kita sedang lobby, kita ngobrol-ngobrol untuk meningkatkan produksi kita di dalam negeri, bahkan untuk ekspor seperti apa. Dan tentu saja modal ini modal yang kuat bagi kami untuk melakukan transformasi bisnis seperti tadi. Demikian. Artinya produksi dari Itamar Ranoraya ini sudah siap begitu ya untuk bisa mensuplai atau mendistribusikan produknya secara global, karena memang sudah pengakuannya secara global untuk produksinya juga memang sudah didapatkan begitu ya Pak Heru. Nah, kalau untuk proses akuisisi Wanjek sejauh ini Pak, seperti apa langkah perseroan nantinya setelah akuisisi ini terjadi begitu? Tentu saja tahun ini kami mengharapkan bisa proses pembelian sebanyak-banyaknya, 50% saham PT Wanjek. Jadi bisa secara pelan-pelan 10, 20, 30 gitu ya, sebanyak-banyaknya 51%. Namun karena nilai transaksinya menunggu hasil appraisal sekarang ini, maka kami belum bisa menyampaikan besaran capex untuk anorganik ini. Tahun ini untuk belanja modal kami anggarkan 20-25 miliar untuk belanja modal rutin dan untuk terus memperkuat infrastruktur distribusi kami. Terkait dengan sumber pendanaan, kami juga ada kas internal, tentu saja nanti bisa diupayakan pinjaman perbankan ataupun right issue atau penerbitan saham baru untuk belanja modal inorganik. Demikian. Baik, kita akan lanjutkan Pak Heru di segmen berikutnya untuk melihat seperti apa sebenarnya sudah pergerakan saham dari Itamar Ranoraya di pasar. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda Dialog Corporate Action. Kembali sesaat lagi. Pemirsa, Itamar Ranoraya telah menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia sejak 2019. Rekan Cikal Multazam akan menyampaikan sejumlah informasinya untuk Anda. Cikal, silakan. Baik Catri dan pemirsa, saham PT Itamar Ranoraya Tbk telah menjadi salah satu pilihan pelaku pasar sejak IPO. Dan berikut sejumlah data terkait PT Itamar Ranoraya Tbk. Kita simak untuk PT Itamar Ranoraya Tbk dengan kode saham IRRA melakukan pencatatan pada 15 Oktober 2019 berada di papan pengembangan, kemudian di bidang usaha distribusi alat kesehatan, sektor kesehatan, subsektor jasa dan peralatan kesehatan, industri, peralatan dan perlengkapan kesehatan, subindustri, penyedia dan distribusi perlengkapan kesehatan. Kita simak saat ini pemegang saham IRRA di mana saham mayoritas sebesar 75,97% atau sebesar 1,2 miliar lembar saham dimiliki oleh PT Global Dinamika Kencana. Kemudian 5,25% atau sebesar 84 juta dimiliki oleh PT Neomedic Jaya. Kemudian sebesar 0,62% atau 9,9 juta dimiliki oleh saham Treasury dan 18,16% atau 290,5 juta lembar saham
dimiliki oleh masyarakat. Kita simak saat ini pergerakan nilai saham IRRA di mana kita mulai awal tahun pada 3 Januari di Rp2.050 per lembar saham. Kemudian kita lihat trennya meningkat mulai 4 Januari di Rp2.070 dan 10 Januari di Rp2.170 per lembar saham. Lalu kemudian kita lihat trennya mulai menurun di 13 Januari Rp2.100 dan pada 17 Januari di Rp2.030 per lembar saham. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke rekan Cakri. Baik, terima kasih Cika untuk informasinya. Kembali ke Pak Heru Firdausi Syarif. Pak Heru, melihat pergerakan saham dari IRRA tanpa terlepas dari mekanisme pasar begitu. Komentar Anda sendiri melihat kinerja dari saham perseroan seperti apa, Pak? IRA ini kan berada dalam sektor kesehatan. Iya. Sektor yang memiliki pertumbuhan yang tinggi tidak hanya untuk pasar dalam negeri namun juga secara global. Pandemi COVID-19 ini semakin meyakinkan kita bahwa kesehatan menjadi prioritas sehingga masyarakat dan pemerintah ke depan akan semakin memprioritaskan lagi belanja di kesehatan. Itu dasar pemikiran. Sebagai pemain industri kesehatan, kami memiliki resource yang strategis, yang baik dan juga baik dari IRA maupun grup kami ini. Kami memiliki infrastruktur jaringan distribusi nasional yang baik. Kami memiliki relasi yang solid dengan prinsipal global. Kami juga memiliki pengakuan dari lembaga kesehatan dunia tertinggi dari WHO. Dan prinsipal global juga melalui kerjasama produksi. Nah, itu semua membuat neraca yang kuat dan syarat ini dari segi likuiditas dan juga leverage untuk mendukung ekspansi kami baik organik maupun anorganik. Dan kami akan berusaha keras untuk mampu mendeliver setiap target-target kami. Sehingga saham tentu saja otomatis menjadi suatu yang menarik untuk dibeli oleh masyarakat. Untuk distribusi alat kesehatan ini begitu ya. Apalagi saat ini kesehatan menjadi prioritas utama bagi seluruh masyarakat, tidak hanya Indonesia tapi secara global. Tapi ada hal lain tidak yang akan dilakukan oleh perseroan sekaligus ini mungkin bisa meningkatkan kinerja dari harga saham gitu. Mungkin dari pemasaran atau distribusi yang dilakukan secara digital atau secara online sejauh ini sudah seperti apa akselerasi yang dilakukan oleh perseroan terhadap teknologi digital begitu Pak? Terhadap teknologi digital tentu saja kami tetap ada di penjualan melalui online. Walaupun untuk misalnya produk-produk Afimat, misalnya produk untuk imunitas tubuh, kita itu ada di prospek kami untuk digitalisasi seperti itu. Lalu juga kami tentu akan berusaha karena produk alat kesehatan ini kan suatu produk yang khusus ya, yang tidak bisa sembarangan dijual juga melalui digital. Gitu. Jadi ya kami juga ada keterbatasan dalam digital ini sesuai dengan peraturan pemerintah. Baik, setidaknya secara katalog yang bisa dilihat oleh lebih banyak orang, tapi secara proses pendistribusian mungkin ada hal yang lebih spesifik begitu yang bisa dilakukan ya Pak ya. Iya, baik, betul. Baik. Kita akan jeda terlebih dahulu, masih ada satu segmen lagi untuk membahas seperti apa kinerja dan juga prospek dari Itamar Ranoraya. Pemirsa, Dialog Corporate Action akan segera kembali usai News Update. Action pemirsa masih bersama Direktur Utama Itamar Ranoraya, Bapak Heru Firdausi Syarif. Pak Heru, kalau berbicara soal target kinerja keuangan perseroan di tahun ini, begitu Pak, akan seperti apa yang ingin dicapai? Apalagi sudah juga ada akuisisi OneJack dan juga terus menggenjot penjualan secara global. Akan seperti apa gambarannya untuk kinerja keuangan di tahun ini nanti, Pak? Ya, tentu saja kalau kita lihat keuangan itu kan di tahun kenaikan dari tahun 2020 ke 2021 juga cukup signifikan ya, hampir lipat lah. Gitu. Ya kita juga berharap tentu saja di tahun 2022 juga ini akan bertambah. Artinya presentasinya memang kita tidak harus bicara 100%.
paling tidak kita kan memperbesar produk, lalu juga meluaskan distribusi, sehingga paling tidak itu kan butuh biaya. Sehingga paling tidak kalau ada kenaikan antara 10 sampai 50% saja itu sudah menjadi suatu kontribusi yang baik untuk perusahaan. Karena selain dilihat dari pencapaian keuangan, tentu saja omset kita harapkan kan juga naik dibandingkan dengan tahun 2021. Baik. Kalau untuk melihat kemitraan strategis yang ditarget atau dijalankan oleh perseroan, karena diharapkan juga pemerintah kita sendiri berharap alat-alat kesehatan ini jadi lebih banyak lagi bisa diproduksi oleh dalam negeri. Nah, pastinya ini gambarannya butuh kemitraan strategis juga begitu. Apa yang sudah dilakukan oleh perseroan, atau mungkin sebenarnya sudah ada MOU dengan beberapa mitra-mitra strategis yang sudah ditarget di 2022 atau seperti apa, Pak Heru? Kemitraan strategis tentu saja selain dari Wanjek yang sudah berjalan dan juga dari merek Abbott untuk antigen, baik itu untuk COVID maupun non-COVID yang sudah sekarang juga sedang berlangsung. Kita sedang bernegosiasi dengan beberapa prinsipal asing lainnya. Prinsipal tingkat dunia yang di dunia ini peringkatnya 1 sampai 3 lah gitu ya. Nah, untuk tentu saja awalnya menjadi distributor dulu. Untuk melihat bagaimana nanti kontribusi penjualannya di Indonesia. Nah, dari situ sambil menjadi distributor kita akan melihat bagaimana kemungkinan untuk produksi di Indonesia. Nah, itu yang sedang berlangsung. Tentu saja itu bukan target di 2022. Tetapi pada waktu 2022 kita bernegosiasi, kita berharap untuk mencapai target di 2025 nanti kita sudah mempunyai industri alat kesehatan yang strategis untuk dalam negeri maupun untuk kebutuhan internasional. Saya kira itu. Dari menjadi distributor, lalu ada proses transfer knowledge, lalu bisa memproduksi sendiri begitu nantinya ya Pak Heru ya. Kalau untuk anggaran CAPEX, mungkin kita bisa mengetahui anggaran CAPEX yang sudah ditargetkan atau sudah mulai dialokasikan oleh perseroan akan seperti apa begitu Pak? Ya, ini tahun untuk belanja modal kami anggarkan 20 sampai 25 miliar untuk belanja modal rutin dan untuk terus memperkuat infrastruktur distribusi kami. Nah, sedangkan untuk besaran CAPEX inorganik, kami masih menunggu nilai transaksi yang dengan PT Wanjek. Jadi kami harapkan proses pembelian sebanyak-banyaknya 51% saham PT Wanjek ini bisa segera berlangsung sehingga kita bisa menilai CAPEX-nya berapa gitu. Baik. Dan mungkin dari perseroan melihat prospek dari alat-alat kesehatan yang saat ini sudah akhirnya harus berakselerasi juga dengan kondisi COVID begitu. Apa harapan dari perseroan terhadap kebijakan pemerintah? Apalagi pemerintah juga punya harapan yang sama bahwa industri dari alat-alat kesehatan kita ini bisa terus hadir mensupport kondisi kita sama-sama melawan pandemi dan juga sebagai menghasilkan alat-alat kesehatan dari dalam negeri begitu untuk lebih banyak lagi. Seperti apa Pak harapan terhadap pemerintah? Tentu saja harapan utama mengenai kebijakan pemerintah ini terus konsisten untuk mendukung pengembangan dan meningkatkan industri kesehatan di tanah air. Jangan sampai nanti di tahun 2024 mungkin akan ada pemerintahan yang baru. Nah, kita harapkan tetap konsisten. Seterusnya untuk pengembangan dalam negeri dan tentu saja terkait dengan penanganan pandemi COVID-19. Kami juga sangat mengapresiasi upaya keras pemerintah dalam menangani pandemi ini, serta untuk memulihkan ekonomi kita. Kami terus mendukung penuh program penanganan COVID pemerintah, vaksinasi, bansos, peningkatan infrastruktur kesehatan, dan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah. Harapan ini tentu harapan kita semua bisa kita lewati COVID-19 ini dengan hasil yang